Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Ya, pada pertemuan kali ini akan dicoba untuk menerangkan tentang proses tren ya pada pemrosesan LNG pada badak LNG plant. Oke, langsung saja ya ke materinya. Simak video berikut. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nah, kemudian setelah bebas dari H2O, bebas dari merkuri, bebas dari CO2 masuk ke plant 3 ya, pemisahan hidrokarbon berat pada scrap column unit. Nah, sebelum masuk ke scrap column unit itu masuk ke alat pendingin evaporator, didinginkan dulu pada 4E12 dan 4E13 hingga sampai suhunya minus 27 derajat Celcius. Jadi otomatis apa? Hidrokarbonnya terpisah. Hidrokarbon beratnya otomatis akan terpisah. Kenapa? C5 ke atas 32 derajat Celcius. Butana minus 0,5 derajat Celcius. Propana minus 48 derajat Celcius. Nah, di sini otomatis akan dengan suhunya sampai minus 27 derajat Celcius, otomatis hidrokarbon beratnya akan terpisah dengan sendirinya, akan mencair hidrokarbon. Dilakukan pada scrap column unit, di mana fraksi ringannya keluar dari bagian atas top ini dengan suhu minus 34 derajat Celcius. Ya, dialirkan ke alat pendingin utama, ke MHE. Kemudian yang berat itu dialirkan ke fraksinasi untuk caranya dipisahkan ke dalam deetanizer, depropanizer, dan debutanizer, memisahkan etana, propana, dan komponen yang dihasilkan ini bagian dikembalikan ke aliran gas yang ke MHE, kemudian dicairkan bersama-sama dengan feed gas yang akan dijadikan LNG. Tujuannya untuk apa? Adanya etana, propana, dan butana ini tujuannya kenapa kok dialirkan lagi ke MHE? Untuk menaikkan nilai BTU atau nilai kalori dari LNG yang dihasilkan. BTU apa? Ingat, British Thermal Unit, itu adalah satuan nilai dari kalori. Dan sebagian komponen-komponen tersebut disimpan dalam tangki penyimpanan storage enlarging untuk dibuat refrigeran make-up atau untuk refrigeran CR maupun propan. Terus juga bahan bakar LPG. Jadi sebagian LPG, sebagian menjadi refrigeran sistem. Jadi sebagian dari refrigeran, sebagian dari LPG. Kemudian yang paling berat dari hasil fraksinasi dikirimkan kembali ke lapangan badak untuk dipakai sebagai bahan pencampuran crude oil atau sebagai sebagian untuk bahan bakar kendaraan perusahaan di Bontang. Yang paling berat itu C5 ke atas ya. Itu masuk ke kilang untuk diproduksi menjadi bahan bakar. Gambarnya bagaimana? Yang tadi ini. Yang keluar dari vessel ini, mercury removal vessel ini, HG removal ya. Sebelum masuk ke scrap column unit, maka ini masuk ke evaporator dulu, ini didinginkan ya, dinginkan dulu sampai dengan suhunya minus berapa tadi? 27 derajat Celcius, otomatis hidrokarbon berat akan terpisah dengan sendirinya ya. Nah, di sini dipisahkan hidrokarbon beratnya di sini yang paling berat ya ke fraksinasi. Nah, di sini dipisahkan etananya, propannya, butannya. Ada proses fraksinasi di sini. Kemudian yang C5 ke atas ini yang paling berat dari bottom column ini untuk kirim ke kilang untuk produksi bahan bakar kendaraan di situ. Nah, yang di sini dipisahkan etananya, dipisahkan propannya, dipisahkan butannya, sebagian untuk refrigeran, sebagian untuk refrigeran. Kemudian sebagian untuk pembuatan LPG masuk ke LPG. Nah, yang untuk pendingin tadi sebagai refrigeran ada etana, propana, dan butana ini masuk ke alat pendingin utama. Gabung dengan yang feednya tadi, yang dari sini adalah yang keluar dari top kolom ini yang paling ringan ya, minus 34 derajat Celcius. Nah, sebelum ke MHE dinginkan lagi. Di sini ada propan refrigerasi unit, ada CR refrigerasi. Propannya tadi digunakan untuk apa? Di sini, pendinginan di sini dan di sini. Aliran feed gas yang telah didinginkan oleh sistem refrigerasi propan kemudian dari dalam MHE didinginkan dan dicairkan menjadi LNG dengan pertolongan refrigeran MCR, multi komponen. Ini menggunakan MCR refrigeran system, multi komponen refrigeran. Jadi yang suhunya minus 34 derajat Celcius didinginkan oleh propan tadi dan dengan tekanan kira-kira 35 kg per cm persegi, itu
refrigerannya, MCR-nya diekspansikan menggunakan cryogenic plant itu tadi yang pernah dijelaskan. Diekspansikan di dalam sel dari MHE, tekanannya diturunkan dari 35 menjadi 2,5 kg derajat per cm persegi, sehingga terjadi penurunan suhu yang sangat rendah dari MCR di dalam sel. Maka MCR-nya itu mampu mendinginkan feed gasnya sampai dengan minus 154 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi LNG. Selanjutnya LNG yang dihasilkan dalam MHE ini ditampung dalam satu drum, kemudian di storage loading dan siap untuk dikapalkan. Jadi tadi di sini nih, yang keluar dari sini adalah minus 34 derajat Celcius ya. Nah, tadi ya di sini plan 5-nya di sini untuk pencairan yang tadi ya, feed gas yang dari sini setelah masuk ke plan 1 dihilangkan CO2, masuk ke plan 2 dihilangkan airnya H2O, kemudian dihilangkan Hg-nya, kemudian masuk ke plan 3 pada scrap ini ya, dipisahkan untuk karbon beratnya, karbon berat sini, dan yang ringan gasnya keluar dari topolom ini dengan suhu minus 34 derajat Celcius. Lalu di sini bergabung dengan yang ada etana, propana, butan. Nah, di sini yang keluar dari fraksinasi yang berasal dari sini, gabung sini ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai BTU dari feed gas yang ada di sini tadi. Nah, ya masuk di sini itu didinginkan di sini. Didinginkan oleh apa yang ada di sini? Didinginkan oleh MCR. Kalau di sini didinginkan oleh propan, ini juga oleh propan ya. Propan juga. Kalau di sini menggunakan MCR. Nah, MCR-nya dari mana? MCR-nya diambil dari sini, bagian digunakan untuk MCR. Di sini bagian lagi digunakan untuk LPG storage. MCR-nya tadi di sini ya. Ini wujudnya gas yang sudah memanaskan di sini, terus didinginkan di refrigeration unit ini. Ini juga didinginkan juga oleh propan, setelah didinginkan oleh propan sehingga keluar dari sini adalah minus 34 derajat Celcius ya, liquid. Kemudian masuk ke MHE, MCR-nya ya, dengan tadinya tekanannya adalah berapa tadi? Tekanannya adalah 35 kg per cm persegi ya, tekan MCR yang di sini. Dan di sini tekanannya diekspansikan sampai dengan 2,5 kg per cm persegi, dari 35 menjadi 2,5 di sini. Maka di sini jadi tekanannya sangat turun drastis, suhunya juga sangat turun drastis sehingga mampu mendinginkan yang feed gas yang di sini hingga sampai minus 154 derajat Celcius. Di sini MCR-nya didinginkan kembali lagi sini, keluar sini, didinginkan lagi kembali. MCR-nya di sini ada siklus ya, siklus refrigerasinya ya. Setelah wujudnya cair situ, kemudian diekspansikan ya untuk bisa menguap, dia menyerap panas yang ada di feed gasnya sampai minus 154 derajat Celcius, sehingga dia yang setelah keluar dari sini dia wujudnya adalah uap MCR. Kemudian menggunakan kompresi, terus kondensasi, ingat, hingga menjadi cair lagi, didinginkan lagi sampai dengan minus 34 derajat Celcius dan seterusnya. Yang keluar dari sini tadi adalah LNG, sudah minus 154 derajat Celcius, sudah menjadi cair, simpan pada LNG storage ya. Teknologi ini sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya ya, lebih khusus di sini. Kemudian di loading menggunakan kapal. Itu skematik dari badak LNG plant. Ya, sederhananya seperti ini. Kalau misalkan yang tadi bingung ya, seperti ini ya. Setelah masuk ke plant 3, scrap column and fraction unit ini, fungsinya di sini untuk apa? Masih ingat tadi? Memisahkan hidrokarbon berat. Yang bawah ini minus suhunya minus 27 derajat Celcius. Kemudian yang ringan ini sampai dengan minus 34 derajat Celcius feed gasnya. Didinginkan dulu di sini menggunakan propan refrigeration system. Terus di sini dipisahkan C5 ke atasnya untuk menjadi bahan bakar. Kemudian yang etan, propan dan butan ya masuk ke sini. Sebagian masuk ke sini sebagai MCR refrigeration system, sebagian menjadi LPG. Nah, di sini masuk ke plan 5 bergabung dengan sebagian digabung menjadi feed gas ini tujuan untuk menaikkan BTU tadi. Dan di sini MCR-nya bertugas tekanannya diturunkan sampai 2,5 kg per cm persegi
hingga suhunya turun, dan dia bisa mendinginkan feed gas yang dari sini yang tadinya minus 34 hingga sampai minus 154 derajat Celcius. Terus disimpan jadi pada LNG storage tank ini ya. Jadi di plan 4 itu refrigerasi, ada di propan refrigerasi system dan MCR refrigerasi system. Propan refrigerasi digunakan untuk apa? Ini untuk mendinginkan di sini. Jadi sebelum masuk ke plan 2 didinginkan dulu menggunakan propan. Untuk apa tadi? Untuk mengurangi air yang terbawa. Jadi airnya, uap airnya dengan ada yang didinginkan, maka dia akan berkondensasi, berubah menjadi cair, otomatis akan terpisah dengan hidrokarbon. Nah, terus di sini propannya ya digunakan untuk mendinginkan di sini sebelum masuk ke dehidrasi, ya di sini, dan kembali lagi ke sini, ya didinginkan lagi. Terus ini juga digunakan untuk mendinginkan pada plan 3 scrap column dan fraction unit, ya tadi sampai dengan suhunya berapa tadi, keluar dari situ adalah minus 34 derajat Celcius. Nah ini yang lebih sederhana ya, setelah yang tadi itu yang di sini ya. Ini yang lebih sederhananya udah jelas, yang plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 dan plan 5 dilihat di sini ya. Pada plan 4 ya, di sini ada propan refrigeration system dan MCR refrigeration system, dibagi menjadi dua kalau yang masih bingung dengan penjelasannya sebelumnya tadi. Nah, propan refrigeration system itu digunakan untuk apa? Tadi yang pertama untuk mendinginkan sebelum masuk ke dehydration unit. Didinginkan dulu, tujuannya untuk apa? Menggunakan propan ya, agar uap air yang ada dalam feed gas tadi mencair, mengkondensasi, dia mengalami kondensasi sehingga berubah fasanya menjadi cair, sehingga otomatis apa? Terpisah dari gas, kan fasanya berubah, fasanya berbeda, jadi dengan begitu maka kandungan airnya akan berkurang, baru masuk ke dehydration unit menggunakan apa tadi? Molecular sieve. Ya, propannya balikan lagi ke sini. Kemudian propannya itu juga digunakan untuk pada plan 3 pada scrap column and fraction unit. Fungsinya untuk apa tadi di sini? Untuk memisahkan hidrokarbon berat. Ya, fraksi beratnya di sini, jadi didinginkan oleh propan itu sampai dengan minus 27 derajat Celcius. Ya, menuju ke fraction unit, di situ dipisahkan ada deethanizer, depropanizer, debutanizer, dan memisahkan C5 ke atas. C5 ke atasnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan sendiri. Kemudian etan, propan, butan itu sebagian jadi MCR, terus ini nih bagian jadi MCR. Kemudian bagian lagi menjadi LPG, propan dan butannya. Nah, MCR refrigeration system ini gunanya untuk apa? Untuk pada plan 5 ya, untuk pencairan ya. Tadi yang fraksi ringannya ya, yang keluar dari scrap column itu minus 34 derajat Celcius masuk ke feed gas ini, masuk ke liquefaction unit, digabung dengan etana, propana, butana yang berasal dari sini. Bagian tadi digunakan untuk menaikkan PTU atau nilai kalorinya, karena semakin tinggi nilai kalori maka harganya semakin bagus. Terus di sini dengan feed gasnya minus 34 derajat Celcius pada tekan refrigerannya tadi ya, MCR-nya tekanannya dari 35 kg per cm persegi diekspansikan, diturunkan menjadi 2,5 kg per cm persegi, sehingga bisa mampu mendinginkan feed gas yang ada di sini yang tadinya minus 34 derajat Celcius hingga sampai minus 154 derajat Celcius. Nah, kondisi ini maka gasnya akan menjadi cair, natural gasnya akan menjadi cair, maka itu bisa menjadi LNG. Gas metananya maka menjadi LNG. Meskipun tidak cuma metana ya, jadi sebagian besar, yang paling dominan adalah metana, C1, C2. Nah, ini kondisinya. Jadi bisa lebih mengerti ya.
Nah, itu tadi penjelasan dari plan-nya ya. Ini diagramnya dari plan 1 tadi. Ini dari plan 2. Nah, ini plan 3 pada scrap kolom ya, dan fraksinasi memisahkan hidrokarbon berat. Rumit ya. Ini banyak sekali valve, kita ngaturnya, operator itu harus bisa mengatur valve-nya. Kemudian plan 4-nya yang MCR system ini yang seperti ini ya. Dari 5C1 ini untuk yang masuk ke liquefaction. Ada de-ethanizer, ada de-propanizer, ada de-butanizer tadi di fraksinasi. Kemudian kalau yang ini adalah yang propan system. Dan ini pada MHE-nya, pada plan 5 liquefaction. Ya. Ini MHE-nya ini. Dan pemisahan nitrogen N2 di sini. Lanjutannya ya, tadi kan 5C2. Di sini, lanjutannya di sini. MHE plan 5. Ini 5C2 yang tadi lanjutannya. Ini disingkat. Ini adalah pada tren ABCD. Oke, itu tadi penjelasannya. Ya, semoga bisa dimengerti. Nanti akan ada tugas untuk bisa menjelaskan masing-masing proses yang ada di sini. Oke, saya cukupkan. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Jadi masing-masing anak wajib bisa menjelaskan ini semua. Ya, prosesnya apa saja. Nanti kita akan refresh materi, proses ini bagaimana, proses ini bagaimana, proses ini bagaimana, dan yang terakhir proses di sini bagaimana. Nah, demikian tadi ya proses penjelasan tentang proses tren pada badak LNG plant ya. Simak itu videonya, pelajari dengan seksama untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.